got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole glass, I'm a bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fatimah Ajahro dan rekan saya Siti Nurrahmah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan peradaban Islam di Andalusia. Selanjutnya untuk latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu latar belakang dari peradaban Islam di Andalusia. Sampai akhir abad ke-7, Islam berkembang pesat namun masih terbatas. Ekspansi yang dilakukan paling jauh itu sampai Afrika Utara, yaitu saat Abdul Malik menjadi khalifah di dinasti Umayyah. Benua Eropa yang diwakili oleh semenanjung Andalusia baru dimasuki ketika Thauf bin Malik melakukan penyelidikan yang dilanjutkan oleh Tariq bin Ziyad yang menurunkan tentaranya pada tahun 711 Masehi. Pada saat itulah Islam diperkenalkan kepada penduduk Spanyol yang menganut agama Kristen. Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting sekaligus saingan dari Baghdad Timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak menimba ilmu di perguruan-perguruan tinggi Islam yang ada di sana, dan Islam sebagai guru dari komunitas Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol hampir tak pernah luput dari bidikan para sejarawan. Nah, dalam topik yang kali ini kita akan membahas dalam presentasi kali ini tentang perkembangan Islam di Andalusia, penyebab kemunduran Islam di Andalusia, dan pengaruh peradaban Islam di Andalusia. Dari ulasan tersebut, kita diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang peran Islam dalam membentuk peradaban yang ada di Andalusia. Islam di Andalusia. Andalusia dikenal sejak dikuasai oleh bangsa Yunani, kemudian oleh Kekaisaran Romawi yang menyebarluaskan agama Kristen pada abad ke-5 Masehi. Bangsa Vandal menguasai daerah selatan semenanjung ini. Sejak saat itu, negeri Vandalusia ini dikenal dengan Andalusia. Dalam penaklukan wilayah Andalusia, ada 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin pasukan ke sana, yaitu Thauf ibnu Abdul Malik An-Nakai, Thauf ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Gubernur Musa ibnu Nusair pada tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi memimpin sendiri suatu pasukan menuju Andalusia melewati pantai barat semenanjung dan berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik. Pasukan Musa ibnu Nusair dan Thauf ibnu Ziyad bergabung di Toledo. Kedua pasukan itu berhasil menguasai seluruh kota penting di Andalusia sampai ke utara seperti Saragossa, Tarragona, dan Barcelona. Mudahnya kemenangan-kemenangan yang diraih oleh pasukan Islam tidak terlepas dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi negeri Andalusia. Adapun faktor internal yaitu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia. Umat Islam di Andalusia telah berperan sangat besar melalui perjalanan panjang sejak tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi yang dibagi dalam 6 periode, yaitu periode pertama 711 Masehi sampai 755 Masehi. Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selama masa ini terjadi 20 kali pergantian wali. Periode ini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan
955 sampai 912 Masehi, Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang panglima atau gubernur yang bergelar amir, tapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam Abbasiyah. Periode ini sampai periode 4 merupakan zaman dinasti Bani Umayyah II di Andalusia hingga tahun 1031, yakni berdirinya dinasti-dinasti kecil. 912 sampai 1012 Masehi, pemerintahan Abdul Al-Rahman III yang bergelar Al-Nasir Lidinillah, penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kecil yang dikenal dengan Muluk atau Waif masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar Khalifah. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk atau Waif, yang antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pemerintahan terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Periode kelima, 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini, Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabitun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Setelah 7,5 abad Islam berkuasa di Andalusia, umat Islam telah mencapai berbagai kemajuan di berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dimulai sejak masa Abdurrahman Ad-Dakhil yang mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah besar di Andalusia. Lalu ada Hisam yang berjasa sebagai dalam menegakkan hukum Islam. Lalu ada Hakam yang dikenal sebagai pembaharu dan dalam bidang militer yang memprakarsai tentara bayaran di Andalusia, dan Abdul Ar-Rahman Al-Ausadi yang dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu, sehingga ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Andalusia, sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Andalusia semakin semarak. Nah, puncak keemasan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Abdurrahman An-Nasir yang mendirikan Universitas Cordoba, lengkap dengan perpustakaan yang memiliki koleksi ratusan ribu buku. Universitas-universitas terkenal lainnya tersebar di kota-kota besar Andalusia seperti Toledo, Sevilla, Granada, dan Salamanca yang menghasilkan para ilmuwan ternama. Lalu ada berbagai ilmu pengetahuan di berbagai bidang yang ada di Andalusia. Yang pertama ada bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, filsafat, kedokteran, pertanian, musik dan seni, sastra, sejarah dan geografi, sains, trigonometri, dan penawar racun. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Adapun yang menjadi faktor kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia, yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen, yang kedua
tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang terakhir yaitu keterpencilan. Dari pembahasan tentang peradaban Islam di Andalusia dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara, sehingga semakin perlu melakukan perluasan ke semenanjung Liberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. 3 tokoh penting, yakni Thorif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair, telah melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat, di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah. Lompatan berikutnya adalah penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang. Kerjasama satu tim dan keterlibatan aktif pimpinan pusat dan pelaksanaan lapangan telah membuahkan hasil maksimal dalam perluasan kekuasaan Islam. Kedua, perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun dan pernah mencapai puncaknya saat di bawah kepemimpinan Abdul Rahman III. Saat itu, Spanyol mengalami kemajuan peradaban yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Pemikiran filsafat seperti pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi telah membawa Eropa menjadi kawasan yang maju intelektual. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 old guys on the block.